terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom, selamat pagi bagi kita semua, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita semua berada. Sebelum memulai aktivitas pada pagi hari ini, marilah bersama kita merenungkan firman-Nya di dalam sapaan teduh. Kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang Kau berikan bagi kami. Di pagi ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum menjalani segala aktivitas kami. Terangilah hati kami dan pikiran kami ya Tuhan, agar dapat mengerti firman-Mu, dan kuasa Roh Kudus-Mu pun menuntun kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap mendengar, dan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Efesus 2 ayat 12-13 firman Tuhan bagi kita. Bahwa waktu itu, kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bisakah kita membayangkan bagaimana jika kita hidup tanpa kewarganegaraan di zaman ini? Tanpa kewarganegaraan itu sebenarnya sama dengan kita tidak memiliki status apapun, tidak memiliki hak apapun, hidup seperti tanpa identitas dan tidak diakui oleh siapapun. Seandainya kita hidup tanpa kewargaan tertentu, kita ini serupa seperti orang-orang dalam pelarian yang jika kita mencoba untuk berdiam ataupun tinggal di suatu tempat, kita akan dianggap sebagai orang asing yang mungkin saja dapat diusir ataupun dipenjarakan, tidak memiliki bagian apapun. Penggambaran itulah yang ingin disampaikan Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus. Bagaimana awalnya mereka adalah orang-orang asing yang tidak mengenal Kristus sama sekali, yang bukan merupakan kewargaan Israel selayaknya bangsa yang dipilih. Memang menjadi pengikut Kristus itu bukan berarti kita harus menjadi warga negara Israel, tapi ini adalah ungkapan bahwa kehidupan mereka yang terdahulu belum mengenal Kristus. Hidup itu dalam jauh dari pimpinan dan pemerintahannya Tuhan. Mereka tidak kenal, mereka tidak mengerti apa itu hukum dan juga janji Tuhan, seperti yang Tuhan nyatakan bagi Israel dan bagi setiap orang percaya. Mereka tidak berstatus sebagai jemaat Allah, sehingga dalam segala ketentuan Tuhan itu tidak menjadi bagiannya, termasuk hidup berpengharapan. Namun dalam pengenalan akan Kristuslah, Allah yang jauh tadi menjadi begitu dekat. Saat mereka menerima Kristus, Allah yang tadinya tidak dikenal, kemudian menjadi bagian dalam kehidupannya yang sangat penting. Allah jadi Bapa kita, dan kitalah jadi anak-anaknya. Ini adalah relasi yang sangat memungkinkan setiap kita orang percaya hidup dalam pimpinan dan juga janji Tuhan. Menjadi bagian dari keluargaan, bahkan menjadi satu tubuh yang utuh dan saling membangun dalam darah Kristus. Kita memiliki status yang jelas
saat kita menerima Kristus. Kita memiliki hak yang sama untuk hidup berpengharapan. Oleh sebab itu marilah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita ini telah mengenal Kristus. Kita menjadi bagian kewargaan bangsa yang terpilih. Setiap bagian dalam ketentuan Tuhan yang sudah Dia janjikan dan pengharapan di dalam dunia ini telah dinyatakan dan telah kita terima. Allah yang transenden itu telah menjadi Allah yang imanen. Lalu apa yang kemudian harus kita lakukan? Marilah kita tetap hidup di dalam Kristus. Kita kerjakan bagian kita seturut kehendak-Nya. Bahkan ingat, kita pun punya tugas untuk memberitakan tentang kebaikan Tuhan bagi orang lain. Agar semakin banyak orang yang boleh hidup menjadi bagian dari keluarga besarnya Kristus dan beroleh pengharapan akan keselamatan yang nyata bagi setiap orang melalui kehidupan kita yang selalu setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita bersyafaat. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah kami sebagai umat Tuhan dapat terus menjalani kehidupan penuh pengharapan dalam kami mengerjakan perintah-Mu dan menerima janji-Mu. Sekalipun kami akui banyak tantangannya Tuhan. Tapi kami percaya kehidupan yang dekat denganmu memberikan bagi kami kekuatan untuk selalu berpengharapan. Kami juga mau bersyafaat, mendoakan setiap saudara-saudari seiman, dimanapun berada, bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu bersama dalam sapaan teduh di pagi ini. Khususnya jemaat Tuhan di GBKP Runggun Balikpapan dan yang berada di Pos PI Penajam. Tuhan berkatilah mereka. Berkati hamba-hamba-Mu yang Kau utus melayani, pendeta, pertua diaken, vikaris, agar dalam kebersamaan mereka dengan seluruh jemaat dapat selalu bersatu hati, bersemangat menjalankan panggilan Tuhan. Dan juga Engkau yang memberikan kepada mereka kesehatan, berikan sukacita, agar tantangan-tantangan dalam pelayanan dapat dilalui dengan baik. Bagi segala hal yang diperlukan untuk mengembangkan pelayanan di tengah gereja-Mu pun Tuhan, Engkau berikan hikmat-Mu, supaya dapat menuntun saudara-saudari kami di GBKP Runggun Balikpapan dan Pos PI Penajam, tetap bersemangat sehati sepikir menjalankan kehendak-Mu. Begitu pula kami memohon di dalam doa kami, agar Tuhan pun memberikan pertolongan bagi pelaksanaan sidang majelis GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, yang akan dilakukan mulai hari ini hingga besok hari, agar kiranya Tuhan seluruh rangkaian persidangan dapat berjalan dengan baik dan setiap keputusan yang diambil menjadi langkah maju untuk pelayanan bagi gereja Tuhan dan secara khusus bagi tiap-tiap runggun di Klasis Jakarta Kalimantan. Tuhan berikan hikmat-Mu, berikan kesatuan hati bagi seluruh peserta sidang, terlebih kesehatan dan sukacita selama bersidang. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan yang menuntun kami agar dapat selalu melakukan kehendak-Mu dalam pengharapan kami hanya kepada-Mu. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku, bersama kita menutup doa ini seperti doa yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.